Bapa, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah dengan terang Roh Kudus-Mu kami bisa memahami dan mengerti Bapa. Dan Engkau juga melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja firman-Mu diberitakan. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bila di doa pagi yang lalu kita telah bersama-sama menyimak renungan tentang kenapa doa kita belum dijawab. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan renungan tentang doa dengan tema kenapa harus berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada ungkapan yang menyatakan, if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Jika Anda hanya berdoa ketika Anda berada dalam masalah, maka Anda berada dalam masalah. Doa bukan hanya dipanjatkan pada saat seseorang merasa perlu atau ada dalam masalah dan pergumulan saja. Doa itu bukan suatu hal yang remeh dan merupakan nomor 2 atau sekedar ritual untuk memperkuat keyakinan atau motivasi seseorang. Orang percaya harus berdoa karena firman Allah memerintahkan kepadanya untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa dalam Lukas 18 ayat 1. Nanti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa membacanya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi doa adalah perintah Allah dan disertai janji Allah. Allah yang memerintahkan untuk berdoa adalah Allah yang berjanji akan mengabulkan doa dan permohonan setiap orang yang berseru kepadanya dalam doa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Juga dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Allah menginginkan agar setiap umatnya berdoa. Dan hal ini pun diajarkan oleh Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kepada para muridnya agar mereka berbicara kepada Bapa di surga saat mereka berdoa. Berdoa ialah berbicara dengan Bapa yang di surga. Ini menunjukkan bahwa berdoa adalah merupakan persekutuan dengan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 8a dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan sangat senang saat anaknya berbicara dengan dia dalam doa. Inilah alasan utama mengapa orang percaya harus berdoa, yaitu karena Allah menginginkan orang percaya untuk berdoa. Setiap orang percaya dituntut untuk berdoa, untuk melewati perjalanan kehidupan rohaninya.
Yesus berkata bahwa orang percaya dapat meminta kepada Bapa Surgawi segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk pada saat di mana ia dicobai oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Maka ia harus berdoa dan meminta Tuhan agar melepaskannya dari pencobaan tersebut. Jika orang percaya jatuh dalam dosa, maka ia hanya bisa diampuni jika ia mengakui dosa kepada Tuhan yang bisa dilakukannya melalui doa. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui doa kita bisa mengakui dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah turut campur tangan dalam mengatasi persoalan atau mewujudkan impian atau keinginan orang percaya. Tanpa Allah tidak mungkin keinginan dan rencana manusia dapat tercapai. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa untuk mencapai apa yang diingini. Dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jelas sekali ya, ada hubungan kedua ayat ini. Rancangan manusia tanpa diserahkan kepada Tuhan tidak akan terlaksana. Apapun itu keinginan hati kita, dapat diutarakan kepada Allah di dalam doa-doa dan pasrahkan. Ada kata-kata pasrahkan semuanya dalam tangan kuasa Allah. Maka Tuhan akan mengabulkannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti berdoa. Saya yakin kita semua pasti berdoa. Doa menjadi bagian yang esensial dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Doa memegang peranan penting untuk kelangsungan dan perjalanan hidup manusia. Untuk itu, hampir di setiap perjalanan hidup manusia yang percaya kepada Tuhan, ia akan berdoa untuk melakukan segala sesuatu agar ia memperoleh selamat dan sejahtera. Doa menjadi sesuatu yang sangat biasa dan sehari-hari. Seumpama udara yang dihirup. Setiap orang tahu apa itu doa. Tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang salah memahami tentang doa. Terkadang ada yang mengatakan apapun yang menurut Allah baik untuk dilakukan, maka dia pasti akan melakukannya. Dia mempunyai rasa kasih sayang kepada umatnya. Dia lebih mengetahui kebaikan untuk manusia dibanding manusia itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa harus menginginkan dan meminta sesuatu darinya? Jika demikian, apa sebenarnya arti doa dan apa yang terkandung dalam doa? Pengertian doa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa doa adalah sebagai permohonan yang di dalamnya ada harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya adalah mengucapkan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Berarti doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, pengharapan, dan permintaan. Lalu mengapa berdoa? Supaya manusia menyelaraskan diri dengan tujuan Allah. Dalam iman Kristen, berdoa bukanlah kegiatan rohani yang dilakukan apabila seseorang memiliki waktu untuk melakukannya. Berdoa juga tidak dilakukan apabila seseorang memiliki kebutuhan yang penting atau mendesak,
untuk disampaikan kepada Tuhan. Tetapi kemudian orang tersebut tidak pernah melakukannya kembali. Jadi hanya pada saat butuh saja berdoa. Berdoa juga bukan suatu hal rutin tanpa nilai-nilai spiritual di dalamnya. Sebaliknya, berdoa adalah aspek yang sangat penting dari kehidupan iman seseorang. Doa dapat didefinisikan sebagai cara manusia menjalin hubungan dengan Allah. Doa adalah persekutuan manusia dengan Allah. Seseorang berdoa karena Allah menuntun dirinya kepada Allah sendiri. Jadi karena Allah menuntun kita kepada Allah, maka kita berdoa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah yang di dalamnya ada roh. Manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah yang transendental. Kalau kita membaca dalam Mazmur 27 ayat 4, Mazmur 10, Mazmur 13, 39, 42, 43, dan 88. Nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu silakan membacanya. Dapat kita baca bahwa sang pemazmur mengakui atau mengafirmasi jenis doa yang berpusat kepada Allah. Jadi doa itu harus berpusat kepada Allah. Doa adalah percakapan sekaligus perjumpaan dengan Tuhan. Doa adalah tanda kehidupan iman kita. Itu menunjukkan kehidupan iman kita. Doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah memberikan janjinya, namun Ia menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Selain itu, doa juga menjelaskan betapa lemah umatnya dalam menghadapi kehidupan, sehingga mereka perlu terus-menerus memohon pertolongannya atau bergantung kepada Tuhan. Karena itu, sudah semestinya setiap orang percaya senantiasa berdoa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada orang percaya, melainkan kehendak. Itu adalah kehendak atau keinginan Tuhan. Jika doa itu merupakan aturan yang harus dilakukan setiap orang percaya, maka orang percaya berdosa jika tidak berdoa. Mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang bisa dilakukan orang Kristen. Hal ini bukan soal dosa atau bukan, tetapi merupakan kerugian besar. Kita akan merasa rugi besar karena berkat rohani Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa adalah sangat besar. Kita akan merasakan berkat rohani yang besar pada saat berdoa. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan bagi manusia. Alasan lain dari mengapa orang Kristen harus berdoa adalah karena doa adalah kebutuhan kita. Itu bisa kita baca di Yakobus 4 ayat 2. Dengan berdoa, orang percaya membangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga akan semakin mengenal Tuhan, semakin bersandar padanya, dan semakin bergantung pada Tuhan. Tentu, pengenalan akan Tuhan melibatkan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, doa tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab. Karena seperti tadi dikatakan, sebagaimana komunikasi, doa adalah komunikasi. Komunikasi ini akan menjadi efektif jika berjalan dua arah. Jika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, sementara kita sebagai orang percaya berbicara kepada Tuhan melalui doa. Disinilah komunikasi dua arah akan berlangsung. Sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus, orang percaya menjadi sasaran atau target iblis. Setan akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan orang percaya tanpa ampun.
Itu sebabnya Tuhan sangat menginginkan agar orang percaya berdoa demi kebaikannya, agar terhindar dari jerat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 12-13 dan ayat 18, saya bacakan buat kita semua, dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sungguh jelas ya, dikatakan bahwa doa adalah senjata kita untuk berjaga-jaga. Seperti tadi di awal disebutkan bahwa firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 menyatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan lewat sebuah perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa di dalam Lukas 18 ayat 1. Dan di 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi, mengapa orang percaya harus berdoa? Karena firman Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Doa adalah perintah Allah dan disertai janji Allah. Allah yang memerintah untuk berdoa adalah Allah yang berjanji akan mengabulkan doa dan permohonan yang disampaikan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan. Ajari kami selalu mengasihi Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Tidak sepenuhnya juga apa yang kami mintakan itu dapat terwujud. Namun kami juga boleh belajar bahwa segala kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami adalah baik adanya. Juga kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, bagi komisi-komisi, bagi para pelayan yang terlibat dalam kebaktian minggu, multimedia, kantor, para pemandu lagu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang ini sampai selamanya. Amin.